Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat ya, Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan masih membahas tentang soal SKB untuk CPNS Guru SD. Tapi untuk yang part 6, insya Allah ini yang mungkin yang terakhir ya untuk part 6, karena sudah banyak soal yang sudah saya bahas. Dan sebelum-sebelumnya saya juga minta maaf kalau mungkin ada beberapa komen yang menyebutkan bahwa saya terlalu cepat untuk membacakan ataupun menjelaskan ya. Tapi saya rasa itu adalah suatu masukan yang bagus untuk mengubah cara saya untuk menyampaikan hal-hal yang baru ya. Maksudnya dari beberapa soal ataupun dari beberapa komentar ya, maaf. Itu banyak sekali yang komen kalau saya tuh ngomongnya terlalu cepat. Baik, saya akan latih diri saya untuk menjelaskan atau membacakan soal dan juga pembahasannya ya. Lebih pelan sedikit supaya nanti bisa dipahami. Dan juga bagi teman-teman yang nanti menemukan kesalahan ataupun ada beberapa maksudnya pembahasan yang kurang tepat ya, silakan diralat karena saya juga mungkin kurang memahami soal ataupun mungkin dari segi pembahasannya ada yang kurang tepat, silakan diralat ya, karena di sini kita bersifat terbuka dan bagi para pendengar pun juga sama. Jadi tetap dikoreksi, tetap bersifat kritis, tetap pada pendirian Anda, bagaimana pengetahuan Anda itu dilatih di sini ya. Baik, di sini kita sama-sama belajar, itu utamanya ya. Oh ya, jangan lupa untuk yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu supaya, dan juga klik tombol loncengnya ya, supaya nanti untuk notifikasi video upload terbaru nanti teman-teman bisa lihat juga. Dan juga ini part 6, jangan lupa untuk lihat part satunya ya, karena materi yang saya buat ini berasal dari part 1. Jadi jangan cuma melihat part 6-nya tanpa melihat part 2, part 3, part 4, part 5 juga ya, karena itu soalnya semuanya menyambung. Jadi ini soal yang part 6 otomatis soalnya sudah acak begitu ya. Baik, kita langsung masuk ya. Jadi karena ini soal terpadu, ini mungkin sedikit berbeda dengan soal-soal sebelumnya, karena nanti soal yang terpadu ini mirip seperti HOTS ya, mirip, bukan HOTS 100% tetapi mirip seperti HOTS. Jadi yang saya sampaikan silakan dipahami. Mungkin ada beberapa soal yang tidak ada pembahasan, tapi ada juga yang menggunakan pembahasan ya. Mari kita simak videonya langsung ya. Jadi ini adalah soal bahasa Indonesia. Yang pertama, Tuti dan Maria, dua kakak beradik, keduanya putri R. Wiraatmaja, mantan wedana di daerah Banten. Meskipun Tuti dan Maria bersaudara, sifat keduanya sangat berbeda. Tuti seorang pendiam dan selalu berhati-hati dalam menuturkan kata. Dia lebih banyak menggunakan akal dan pikiran daripada perasaan. Sebaliknya, Maria seorang gadis lincah dan periang tetapi juga mudah murung. Gadis ini lebih banyak menurutkan perasaannya. Watak tokoh Tuti dalam kutipan tersebut adalah A. Pendiam, berhati-hati, berpikir logis. B. Periang, pemalu, lincah. C. Periang, berpikir logis, berhati-hati. D. Pendiam, pemalu, dan berhati-hati. Ya, ini jawabannya adalah tadi sudah ya. Ini di tulisan sudah ada ya, jadi seorang Tuti, mana Tuti ini tadi? Nah, ini Tuti ya, adalah pendiam dan berhati-hati dalam menuturkan kata ya. Tapi walaupun di sini tidak ada kata-kata berpikir logis, ada nggak berpikir logis tadi kalimatnya? Nggak ada kan ya? Nah, tapi di sini ada kata-kata pendiam dan berhati-hati ya. Nah, di sini pemalu adalah sifatnya milik Maria ya. Ini kan di sini kan juga mudah murung. Ya. Mudah murung. Di sini kadang-kadang tidak ada kata-kata pemalu kan. Nah, berarti lebih mendekati ke jawaban yang A, berpikir logis ya. Begitu. Baik, lanjut. Masih bahasa Indonesia. Agar siswa aktif dalam pembelajaran bilangan 4 angka, kepada siswa diberikan soal sebagai berikut.
Isikan suatu angka tersebut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minimal satu kali untuk membentuk 3 bilangan 4 angka dengan jumlahnya 9, 5, 3, 6. Maka siswa menemukan banyak jawaban yang benar. Ingat ya, kata-kata di sini ini adalah salah satu metode pembelajaran ya. Jadi di sini ada banyak jawaban yang benar. Jadi ini adalah menghasilkan jawaban yang benar ya maksudnya. Hal ini dapat mencerminkan pendekatan pembelajaran berupa apa? A. Open-ended atau divergent. B. Interaktif. C. Scientific. Atau D. Expository. Ya. Ya, jawabannya adalah yang A ya, open-ended. Jadi maksudnya di sini adalah model pembelajaran dengan menggunakan metode apa? Pendekatan apa? Jadi ini hampir sama seperti soal pedagogik ya. Hampir sama seperti soal pedagogik dan di sini ada kata-kata bahwa siswa menemukan banyak jawaban yang benar. Ini yang harus digarisbawahi. Ini sebenarnya bukan masuk ke bahasa Indonesia yang saya ketik ini salah ya, tapi nggak apa-apa. Jadi open-ended atau salah satu soal yang memiliki beberapa jawaban yang benar. Jadi siswa bisa memiliki jawaban yang subjektif ya kan. Berarti ini soalnya subjektif karena siswa bisa memiliki jawaban yang benar. Mungkin jawabannya yang jumlahnya segini gitu ya. Mungkin bisa yang harga misal nih angka 12. Bisa kan hasilnya dari 4 tambah 4 tambah 4. Atau mungkin 6 ditambah 3 tambah 3. Atau mungkin juga 5 ditambah 7, 5 tambah 4 ditambah 3. Nah, itu berarti kan memiliki multiple choice. Jadi memiliki jawaban yang benar. Kemudian kalau expository itu adalah memberikan keterangan terlebih dahulu mengenai definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran. Kemudian kalau scientific itu dalam RPP yang 5M itu ya seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan seperti itu. Ini adalah salah satu metode pembelajaran sebenarnya, bukan masuk ke bahasa Indonesia. Sekali lagi saya minta maaf ya, ini mungkin saya salah memasukkan. Oke, begitu ya. Lanjut. Nah, ini udah nyambung ke bahasa Indonesia ya. Klub sepak bola peserta Liga Indonesia tidak boleh asal menempatkan seseorang dalam kursi pelatih. Jika pada musim-musim sebelumnya masih ada klub dengan pelatih yang mengantongi lisensi kepelatihan di bawah standar, kini tidak diperbolehkan lagi. Liga Indonesia atau PTLI memberi batasan bahwa pelatih klub Indonesia Superliga harus berlisensi A nasional atau AFC. Kritikan isi bacaan tersebut yang paling santun ya. Langkah di PT Liga Indonesia tersebut tidak boleh ditawar-tawar lagi agar para penonton dapat semakin tertib dan terkendali. Kemudian B, PT Liga Indonesia semestinya sudah dilakukan sejak dulu, bukan sekarang, agar pelaksanaan kompetisi berjalan aman. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas pelatih dan pelaksanaan Indonesia Superliga, pelatih berlisensi AFC sudah seharusnya PT Liga Indonesia Asia. Kemudian, klub akan dibatasi lisensinya jika para pemainnya juga tidak diberi batasan dan aturan ketat. Ya, jawabannya adalah yang jawabannya lebih santun ya, lebih santun mungkin yang C. Walaupun di sini tidak, kalau yang A itu adalah kata-katanya ada kata-kata yang mungkin menyakitkan hati ya. Mungkin menyakitkan hati ini kata-kata tidak boleh ditawar-tawar, berarti saklek banget ya. Apa tuh bahasa Indonesianya saklek? Saya kurang paham kalau saklek. Kemudian di sini adalah di sini juga terlalu vulgar ya, maksudnya menyebutkan walaupun itu betul tapi ini mungkin kurang santun bahasanya karena langsung menjudge seperti ini gitu ya. Kemudian kalau yang ini klub akan dibatasi lisensinya jika para. Nah, ini kan ini juga terlalu keras ya kalau saya. Nah, jadi menurut saya juga jawabannya yang C itu lebih halus ya karena untuk meningkatkan kualitas ini kan berarti ibaratnya seperti memberikan saran tetapi seperti memberikan statement gitu ya. Nah, silakan kalau Anda punya jawaban sendiri juga silakan ya. Baik, lanjut ya. Ini adalah soal IPA. Pembelajaran IPA di sekolah dasar tidak cukup hanya diajarkan dengan menggunakan metode ceramah. Karena apa? A. Alokasi waktu yang tersedia tidak mencukupi. B. Materi IPA
materi pembelajaran IPA di sekolah dasar terlalu banyak. C. Harus tersedia alat peraga IPA. Atau yang D. Dalam pembelajaran IPA, peserta didik perlu dilatih keterampilan proses. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Dalam pembelajaran IPA, peserta didik perlu dilatih keterampilan proses. Karena kebanyakan kalau IPA itu banyak ke sisi prakteknya kan ada, ya kan? Begitu. Karena kalau cuma ngomong aja, teori aja, prakteknya nggak tahu. Ya, kebanyakan IPA adalah eksperimen. Baik, lanjut ya. Masih IPA. Keluarga Pak Arif menggunakan 4 buah lampu 25 watt, 2 TV 100 watt, dan 3 kipas angin 50 watt, dan 1 rice cooker, 1 buah rice cooker 400 watt. Setiap harinya peralatan tersebut digunakan selama 10 jam. Jika harga listrik adalah 1000 kWh atau kilowatt ya bukan watt. Kemudian biaya listrik yang harus dibayar oleh Pak Arif setiap bulannya atau dalam waktu 30 hari adalah A. 125.500, B. 255.000, C. 234.000, atau yang D. 175.000. Ya, ini adalah tentang biaya dalam 1 bulan tentang listrik ya, biaya listrik yang digunakan. Ini juga keluar ya, di kisi-kisi silahkan lihat di kisi-kisi FRSKB-nya. Nanti saya juga kasih linknya juga ya. Jawabannya adalah yang B ya, 255.000 dengan cara seperti ini. Ini gampang, tinggal dikali-kalikan aja sebenarnya ya. Jadi 4 kali 25, 2 kali 100, 3 kali 50, 1 kali 400, kemudian dikali jamnya, itu setiap jamnya. Kalau misalnya jamnya beda-beda, berarti nanti dikalikan jamnya sendiri-sendiri, kemudian dijumlah ya. Ini masih watt, kemudian dibagi 1000 ya. Setelah dibagi 1000, tinggal dikalikan 30 hari, tinggal dikalikan berapa harga listriknya, gitu aja sih, gampang ya. Kalau tanya ada nggak sih Kak cara cepatnya ya, cara cepatnya kayak gini aja, nggak ada cara cepatnya, memang udah urutannya seperti ini gitu ya. Mungkin kalau kalian nemu cara cepatnya silahkan komen di bawah. Oke, langsung lanjut. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A. Membuat jalur 1. Membuat jalur hijau sepanjang jalan. B. 2 ya, membuang sampah ke sungai yang mengalir. 3. Membuat terasering di lahan miring. 4. Mendirikan pabrik di pemukiman penduduk. Atau yang 5. Memberi pupuk agar tanah memberi pupuk agar tanah tetap subur. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pernyataan di atas tersebut ya, terdapat beberapa perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Sesuai dengan nomor berapa? 13, B 15, C 13, atau D 2 dan 4. Yang mempengaruhi lingkungan ya. Ya, jawabannya adalah yang D ya, yaitu 2 dan 4. Membuang sampah ke sungai yang mengalir dan mendirikan pabrik di pemukiman ya. Karena apa? Di sini kalau membuang sampah otomatis kan akan mencemari lingkungan, yaitu air ya kan. Kemudian kalau yang pabrik akan mencemari lingkungan juga, yaitu udara ya. Kalau yang A ini justru malah membuat udara semakin segar. Kalau yang C itu mencegah erosi. Kalau yang 5 otomatis ya membuat subur gitu kan ya. Jadi ini adalah lingkungan yang negatif maksudnya ya. Baik, lanjut ya. Masih IPA, di sini ada larutan gula, 2 larutan tepung, 3 larutan tanah, 4 larutan kapur sirih, dan 5 larutan cuka. Berdasarkan data di atas yang termasuk campuran homogen berarti sama ya, ditunjukkan pada nomor berapa? 2, 4, dan 5, B 1, 4, dan 5, C 1, 2, dan 4, atau yang D 1, 2, dan 5. Maaf ya, di sini agak sedikit berisik, mungkin kalau sedikit terganggu saya mohon maaf. Ya, jawabannya adalah yang B ya, 1, 4, dan 5. Jadi larutan gula, larutan kapur sirih, dan larutan cuka ketika dicampurkan ke dalam air akan larut. Itu maksudnya campuran homogen. Tapi kalau tepung kita campurkan ke air, mereka tidak akan larut. Tanah apalagi, mereka tidak akan larut. Paling cuma mempengaruhi warna tetapi tidak akan larut seluruhnya. Iya kan? Begitu ya. Begitu juga tepung juga. Jadi yang di sini jawabannya adalah yang homogen, berarti yang sama atau yang larut dalam air adalah yang gula, kapur sirih, dan juga larutan cuka. Ya, pokoknya semuanya akan larut ke dalam air. Kalau kapur sirih, ya kapur sirih, ya bukan sirihnya tapi kapur sirih. Lanjut ya.
Perkembangan ilmu dan teknologi makin berkembang pesat. Dalam sejarah kehidupan manusia terdapat dorongan pertumbuhan ekonomi dan dari berbagai negara, maksudnya dari ya, bukan dan, tapi dari berbagai negara yang mengakibatkan berbagai pemborosan sumber daya alam yang berakibat kemerosotan kualitas lingkungan. Perhatikan kalimat berikut. 1. Mutasi gen manusia terselubung. 2. Hujan asam. 3. Dampak rumah kaca. 4. Getaran ultrasonik. 5. Lubang lapisan ozon. Hal yang termasuk terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan dalam berbagai segi kehidupan manusia adalah nomor berapa? 1, 3, 4, dan 5. B. 1, 2, 4, dan 5. C. 1, 2, 3, dan 5. Atau yang D. 2, 3, 4, dan 5. Ingat ya, terjadi pemerosotan kualitas lingkungan. Ya, jawabannya adalah C ya. 1, 2, 3, dan 5. Soalnya apa? Gelombang ultrasonik ya, gelombang ultrasonik di sini itu sebenarnya kan gelombang miliknya kelelawar, lumba-lumba. Ngapain dimasukin ke sini ya kan? Itu kan sama aja tidak ada pengaruhnya, ya kan? Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi ya ultrasonik nggak masuk apa-apa gitu. Jadi 4 nggak akan masuk. Lanjut ya, ini soal PKN. Menurut aturan yang ada yang dapat menjadi warga negara Indonesia ada antara lain anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Dengan melihat aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, maka NKRI menganut asas apa? A. Ius soli, B. Bipatrid, C. Apartheid, atau yang D. Ius sanguinis. Ya, ingat, yang lahir di wilayah negara RI. Ya, kalau yang berdasarkan tempat wilayahnya berarti disebutnya adalah yang ya, jawabannya yang A ya, ius soli, karena berdasarkan tempat lahirnya. Kalau ini keterangan yang lainnya, kalau bipatrid itu berarti memiliki dua kewarganegaraan. Berarti berdasarkan tempat lahirnya dan juga berdasarkan keturunan dari ayah atau ibunya. Tapi kalau apartheid itu berarti tidak memiliki kewarganegaraan ya. Kalau ius sanguinis berarti berdasarkan keturunannya. Begitu ya. Lanjut ya. Kemudian, di saat siswa berhadapan dengan pembelajaran tentang masalah globalisasi, maka sebagai seorang pendidik, sikap yang sebaiknya diterapkan kepada siswa dalam pembelajaran PKN di SD adalah A. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sikap dari dampak negatif dan positif globalisasi. B. Mengidentifikasi tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. C. Mencatatkan dampak negatif dan positif dari globalisasi. Atau yang D. Mendiskusikan tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. Ya, di sini hampir sama kalimatnya, silakan ditimbang-timbang. Ya, jawabannya adalah yang D ya, tetap mendiskusikan. Karena apa? Di sini siswa karena pelajaran di SD tingkatnya masih belum sampai tingkat menganalisis ya. Jadi masih mendiskusikan biasa. Jadi ada kasus, kemudian tentang studi kasus di sini ya. Jadi tentang discuss. Masih mendiskusikan tentang dampak negatif dan positif tentang globalisasi. Karena ini tentang SD pembelajarannya. Begitu ya. Lanjut. Penerapan nilai demokrasi berlandaskan pada proses penanaman nilai-nilai luhur bangsa sehingga terbentuknya kepribadian yang positif pada diri warga negara. Adapun nilai itu terdiri dari Adapun nilai itu sendiri memiliki pengertian bahwa adalah nilai ya. Tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu dan sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat. Atau yang B, prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku. Atau yang C, sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah serta menjadi pedoman atau pegangan diri. Atau yang D, integritas pribadi manusia, yakni harkat dan martabat seseorang pribadi. Ya, jawabannya adalah yang nilai. Nilai ya. Nilai adalah C ya, sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah serta menjadi pedoman atau pegangan diri ya. Begitu.
Lanjut ya. Beragam usaha dunia dalam penegakan hukum bisa dipandang dari banyaknya peraturan serta lembaga HAM di antaranya. A. Perjanjian tentang hak sipil dan politik, yaitu diputuskan oleh PBB tahun 66, walau demikian baru bisa dikerjakan pada tahun 96. Kemudian yang B. Deklarasi Umum HAM atau DUHAM ya, yang disebut dengan The Universal Declaration of Human Rights. Dengan diputuskannya piagam hak asasi manusia sedunia, maka secara moral mengikat semua warga negara yang tergabung dalam PBB untuk melakukannya. Yang C, konvensi tentang segala bentuk diskriminasi pada perempuan. Oh, ini kan HAM ya. Diskriminasi gender berarti perbedaan atas dasar warna kulit. Kemudian yang D, perjanjian pemberantasan penghukuman tindak pidana apartheid ya, berarti tidak berkewarganegaraan. Diskriminasi atau pembedaan hak-hak kemanusiaan atas dasar jenis kelamin. Ya, karena tidak berkewarganegaraan ya. Baik, jawabannya adalah yang B ya, deklarasi DUHAM ya, umum HAM. Declaration diputuskannya adalah mengikat semua negara-negara yang tergabung dalam PBB untuk melaksanakannya. Lanjut soal IPS ya. Keterkaitan aspek keterampilan dengan seluruh program pembelajaran IPS tampak dalam aktivitas pembelajaran sebab A. Menampilkan aspek keterampilan secara nyata, B. Memberikan beberapa keterkaitan fakta, C. Memiliki daya inovasi yang tinggi, atau yang D. Memiliki kekuatan sebagai program pembelajaran di SD. Aspek keterampilan ya. Ya, jawaban adalah yang B ya, memberikan beberapa keterkaitan fakta ya, karena ini aspek keterampilan dengan seluruh program pengajaran IPS. Berarti adalah berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan ya, fakta kalau IPS. Kemudian, tujuan pendidikan IPS ditinjau dari sistem pendidikan dasar secara menyeluruh dapat dirumuskan antara lain: A. Membekali peserta didik dengan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan perkembangan sesuai dengan kehidupan. B. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah. C. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi secara santun. Atau yang D. Membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Ya, jawabannya adalah yang D ya, membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Gitu ya, karena ini adalah sistem pendidikan dasar di sini ya. Kemudian lanjut ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini: manusia, tempat, lingkungan, kemudian ada juga waktu, berkelanjutan dan perubahan, kemudian sistem sosial dan budaya, kemudian kurikulum bermuatan lokal. Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS sesuai dengan nomor. Ini maaf belum saya kasih nomor ya. Pokoknya ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Ya, jawabannya adalah yang A 134, B 234, C 124, atau yang D 1, 2, dan 3. Ya, mata pembelajaran IPS ya. Ya, jawabannya adalah yang D ya, 1, 2, dan 3. Kalau kurikulum bermuatan lokal itu adalah kurikulum yang seperti bahasa Jawa gitu ya. Bahasa Jawa atau mungkin apalagi kalau yang lain selain itu ya. Jadi bahasa-bahasa daerah gitu ya. Itu bermuatan lokal. Mungkin juga kesenian daerah juga mungkin masuk ya, bukan mata pelajaran prakarya ataupun seni budaya, bukan, tapi memang benar-benar kesenian gitu ya. Atau mungkin IT juga dimasukkan ke muatan lokal juga kalau nggak salah sih. Tapi ya ini karena IPS ya, jadi otomatis dia harus menyesuaikan dengan nomor 1, 2, dan 3-nya ya. Nggak ada kurikulum bermuatan lokalnya. Begitu ya, itu menurut saya. Silakan kalau menurut Anda, silakan di komen ya di bawah. Kemudian lanjut ya. Salah satu tujuan IPS adalah mengembangkan keterampilan siswa yang dapat diwujudkan dengan kegiatan A. Mencari bukti-bukti ilmiah, menafsirkan data dan merumuskan kesimpulan. B. Merumuskan masalah, menentukan tujuan dan menyusun kesimpulan. C. Merumuskan latar belakang, mencari dan menganalisis data. Atau yang D. Mencari dan mengolah data, menafsirkan data dan membuat hipotesis. Ya, jawabannya adalah yang D ya, mencari, mengolah data, menafsirkan, dan membuat hipotesis ya. Jadi mengembangkan keterampilannya itu dengan cara ini ya, mencari data dulu ya, bukan mencari daftar ilmiah karena ini terlalu sulit kalau untuk SD ini ya, menafsirkan data
ya, nggak sampai merumuskan kesimpulan karena ini masih mengembangkan, ya, sifatnya masih membuat hipotesis, masih menebak-nebak, jadi hipotesis ya. Baik, lanjut. Dalam menyusun komponen-komponen rancangan pembelajaran IPS, salah satunya adalah penentukan tujuan. Adapun tujuan pembelajaran globalisasi adalah A. Agar siswa mengkritisi globalisasi merupakan bagian dari IPS. B. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. C. Agar siswa bijaksana dalam menangani masalah-masalah dunia. Atau yang D. Agar siswa memahami masalah-masalah yang akan dihadapi secara mendunia. Ya, jawabannya adalah yang B ya, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. Jadi masalah-masalah dunia di sini, oh maaf, di sini saya ada sedikit pertanyaan untuk teman-teman dan juga di sini saya juga agak bingung ya. Di sini saya agak bingung antara ya, antara B dan D ya. Silahkan Anda komen di bawah kira-kira sepakat dengan jawaban yang saya yang B atau yang D ya. Dan juga dikasih alasannya juga nggak apa-apa. Gitu. Lanjut ya. Kajian mempelajari IPS meliputi fakta, konsep, dan generalisasi. Adapun pengertian fakta adalah kejadian, objek, atau gejala-gejala yang sudah atau dapat dibenarkan oleh indera. Perhatikan kalimat berikut. Ibu kota Provinsi Banten adalah Serang. Semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Universitas Gadjah Mada berada di Yogyakarta. Dari kalimat tersebut termasuk fakta dalam konsep IPS adalah nomor. Ini sebenarnya masuk ke bahasa Indonesia juga ya. Yang namanya juga terpadu, itu seperti ini soalnya. Yang A 124, B 123, C 23 dan 4 atau yang D 1, 3 dan 4. Ingat, fakta. Berdasarkan IPS ya. Ya, jawaban adalah yang A ya, 1, 2, dan 4. Karena apa? Yang 3, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Belum tentu, ada di beberapa daerah yang makanannya sagu, iya kan? Ada beberapa daerah yang makanannya juga jagung. Ada juga makanan yang daerahnya itu adalah ubi ataupun singkong. Nah, belum tentu. Jadi ini masih berupa opini ya. Tapi ini dalam konsep IPS. Tapi terpadu dengan bahasa Indonesia. Itu ya. Lanjut ya. Karakteristik IPS terletak pada pengembangan materinya yang menggunakan pendekatan lingkungan keluarga kampung, selanjutnya melebar dan meluas yaitu sekolah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan seterusnya. Sintesis karakteristik IPS SD menggunakan pendekatan apa? A. Expanding environmental approach, atau yang B. Expanding community approach, atau yang C. Expanding managerial approach, atau yang D. Expanding thematical approach. Ya, perhatikan di sini kalimatnya adalah di sini ada menggunakan pengembangan materi menggunakan pendekatan lingkungan ya. Berarti lingkungan adalah environmental ya, karena bahasa Inggrisnya environment itu adalah lingkungan. Bisa dipahami ya. Jadi nggak akan jauh-jauh dari kalimat yang ada di atas ya. Lanjut ke matematika ya. Ini matematikanya, sudut merupakan pertemuan dua buah sinar garis yang bertemu pada titik pangkalnya. Jika 3 buah garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan 3 buah sudut, iya kan? Jika 4 buah sinar garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan 6 buah sudut. Jika 50 buah garis bertemu pada satu titik, maka akan menghasilkan berapa buah sudut? Aduh, pusing ya. Pusing, benar-benar pusing karena ini semi-hot ya. Silahkan Anda pelajari ya, ini hot materinya, jadi pembahasannya seperti ini. Ini banyaknya sudutnya, ini kalau nggak salah adalah membentuk segitiga ya. Kalau nggak salah ya, silahkan Anda cek lagi, saya takutnya juga salah ya. Setengah N dalam kurung N-1 ya, sehingga kalau 50 adalah 25 kali 49, jadi hasilnya adalah yang B. Ya, itu seperti itu soalnya ya. Silakan Anda pelajari lagi lah pokoknya ya tentang pola bilangan ya. Ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya segitiga gitu ya. Ini insya Allah bisa dipelajari lagi ya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Peserta PLPGSD tahun 2017 sebanyak 90 orang mengikuti UTN. Data nilai dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan interval kelas seperti ini ya. Ini intervalnya dari 51 sampai 60, ada frekuensinya, silakan dilihat. Kemudian pertanyaan adalah modusnya. Ya, ini pertanyaan adalah modus. Ini pelajaran SMA
ya. Modusnya bukan tentang deretan biasa, tapi sudah berupa interval ya. Silakan pelajari lagi tentang modus, median, mean ya. Min maksudnya mean. Itu ada di kisi-kisi ya. Silakan pelajari. Jadi caranya seperti ini karena modusnya adalah intervalnya adalah 10 otomatis ya. Nah, kemudian ternyata modusnya ini adalah dari ini 30 ya. 30 kan paling banyak 30. Pokoknya nanti kalau ada yang salah silakan diralat ya, karena ini belum paten ya. 70,5 karena titik bawahnya, kelas bawahnya adalah 70,5. Kemudian ditambah dengan 10 ditambah B1 yaitu berapa? Kemudian per 14 tambah 10 ini sebenarnya B1 sama B2 ada caranya sendiri ya. Silakan Anda pelajari lagi. Ini hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya 140 dibagi 24 adalah 5,83 ditambahkan dengan 70,5. Ya, hasilnya 76,5. Lanjut ya. Ini kok sudah keluar jawabannya. Nilai 41 kurang 50 sampai 50 ya, itu adalah sebanyak 8 orang. Kemudian 51 sampai 66 orang. Kemudian 61 sampai 70 ada 12 orang. 71 sampai 80 sebanyak 4 orang. Median. Nah, ini median 69,8 atau 61,33 atau 64,33 atau D 68,8. Ya, jawabannya adalah seperti ini ya. Jadi kalau tadi median, kalau tadi tadi modus ya, kalau ini median. Nah, ini jawabannya. Caranya hampir sama, tinggal gampangin aja rumusnya, tetapi di sini untuk menentukan mediannya harus pakai cara lagi ya kan. Nah, kalian harus cari medianya dulu di tengah-tengah ini. Jadi di tengah-tengah ini berarti ambil nilai bawahnya 61, jadi 60,5 ya. Ditambah 10 dalam kurung setengah dari N-nya ada 30 orang. Ini jumlah ada 8 tambah 6 tambah 12 tambah 4 ya. Dikurangi 14 tadi F-nya sudah harus dicari juga F-nya berapa dibagi 12. Jadi hasilnya adalah 60,5 ditambah 0,83 yaitu adalah 61,33. Ya, mungkin teman-teman itu udah panjang banget ya 35 karena mungkin saya pelankan sedikit kalimat apa yang saya utarakan ya, itu udah saya kurangi kecepatannya, temponya sudah kayak saya kurangi sehingga hasilnya sampai 30 menitan lebih. Oh, kepanjangan kalau saya sih, tapi nggak apa-apa, ini demi menjelaskan soal dengan soal dan juga jawaban ya. Silakan kalau ada jawaban yang kurang sesuai atau kurang serok ya menurut Anda semua, silakan diralat dan juga silakan dibetulkan ya di komen. Baik, untuk teman-teman mungkin ini adalah part yang terakhir untuk part 6 mungkin ya, tapi siapa tahu nanti saya juga bisa nemuin yang lain lagi, soal-soal yang lain lagi untuk khusus PGSD. Tapi buat kalian ini mungkin saya rasa cukup, ini udah terlalu panjang. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya, silahkan klik dulu tombol lonceng dan juga klik subscribe-nya supaya nanti kalian tahu notifikasi untuk video aku yang terbaru ya. Silahkan bagikan juga kalau video yang bermanfaat, dan kalau ada kekurangan silahkan dikritisi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.